Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Renaldi, ingin mereview materi tentang pengenalan ergonomi. Pertama, ergonomi atau human factor adalah penerapan informasi ini mengenai manusia untuk desain objek, sistem, dan lingkungan untuk penggunaan manusia menurut International Ergonomic Association 2007. Ergonomi adalah suatu ilmu yang membahas kelebihan dan keterbatasan manusia dan secara sistematis dan memanfaatkan tersebut untuk tujuan perancangan teknik, sehingga dapat tercipta sistem lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan manusia. Yang kedua, ada review global. Definisi ergonomi menurut International Ergonomic Association. Ergon berarti kerja dan nomos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ergonomi yaitu studi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan untuk mendapatkan suasana kerja yang sesuai dengan manusia. Penerapan ergonomi dapat berupa rancangan bangun atau desain dan rancangan ulang atau redesign. Dapat diterapkan untuk desain pekerjaan pada suatu organisasi, misalnya penentuan jam kerja, pergantian shift, variasi pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, ruang lingkup aktivitasnya. Aktivitas rancang bangun atau desain dan rancang ulang atau redesign meliputi desain atau redesign perkakas kerja atau alat kerja, bangku kerja atau bench, kursi, alat pengendali atau kontrol, dan lain-lain. Yang kedua, desain pekerjaan pada organisasi, misalnya waktu istirahat, pembagian shift kerja, variasi kerja, dan lain-lain. Desain sistem kerja untuk mengurangi rasa nyeri dan ngilu terhadap sistem kerja kerangka dan otot manusia, kelelahan, ketidaknyamanan visual dan postur tubuh. Desain dan evaluasi produk untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pemakainya. Sejarah ergonomi. Ergonomi disosialisasikan sebagai bidang ilmu dari tahun 1949. Beberapa kejadian yang terkait dengan perkembangan ilmu ergonomi menurut C.T. Trakrah England 1831, postur tubuh manusia pada saat bekerja berhubungan dengan kesehatan kerja, pencahayaan, ventilasi, dan temperatur di lingkungan kerja, pembebanan kerja, jam kerja, dan gerakan yang berulang. Menurut Taylor USA 1898, metode ilmiah untuk menentukan cara yang terbaik dalam melakukan pekerjaan dengan konsep ergonomi dan manajemen modern. Menurut F.B. Gilbert USA 1911, optimasi metode bekerja dalam analisa gerakan. Motion study proses membungkuk dapat diatasi dengan meja yang naik atau turun atau yang disebut adjustable. Benefit ergonomik atau manfaat ergonomik yang pertama ada decrease risk of injury atau penurunan risiko cedera. Kedua, increase productivity, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, increase quality dan efisiensi, meningkatkan kualitas dan efisiensi. Yang keempat, decrease loss workday, mengurangi hari kerja yang hilang. Yang kelima, improve morale, meningkatkan semangat kerja. Selanjutnya, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi terdiri dari desain untuk digunakan manusia, menyesuaikan dengan pekerja seperti orang yang berbeda-beda, orang yang mempunyai keterbatasan, dan umur seseorang. Selanjutnya, memanfaatkan pendekatan multidisiplin untuk memecahkan masalah. Dasar ekonomi. Ergonomi terkait dengan karakteristik fungsional dari manusia seperti kemampuan penginderaan, respon daya ingat, posisi optimum tangan dan kaki, dan lain-lain. Ergonomi membutuhkan pemahaman ilmu-ilmu terapan yang banyak berhubungan dengan fungsi tubuh manusia seperti anatomi dan fisiologi. Selanjutnya, pendekatan multidisiplin untuk pemecahan masalah. Ergonomi terdiri dari dibagi tiga, yaitu psikologi, biomekanik, dan psikologi. Dan terdiri dari obat, matematika, fisik, dan engineering atau mesin.
Ergonomi mencakup semua aspek kesesuaian manusia, bukan hanya faktor fisik. Foundation atau dasar dari ergonomi terdiri dari psikologi atas yang disebut sistem rangka otot manusia yang meliputi kinesiologi, berarti mekanika pergerakan manusia atau mekanik of human movement. Misalnya biomekanika, aplikasi ilmu mekanika teknik untuk analisis sistem kerangka otot manusia. Misalnya antropometri, pengukuran dan deskripsi dimensi tubuh manusia. Yang ketiga, industrial hygiene, pengendalian risiko kesehatan dalam kerja. Yang terakhir, industri psikologi atau sikap dan perilaku manusia dalam bekerja. Organisasi ergonomi atau ergonomi makro, social technical system atau sistem teknik sosial, termasuk organisasi struktur atau struktur organisasi, polis atau kebijakan, dan proses. Untuk topik yang relevan termasuk shift kerja, penjadwalan, kepuasan kerja, teori motivasi, pengawasan, kerjasama tim, dan etika kerja. Selanjutnya, pengaruh organisasi terdiri dari sistem gaji, pengawasan kualitas, hubungan manajemen dengan tenaga kerja, mesin pace, dan space work, overtime atau lembur kerja, shift work, shift kerja, dan istirahat. Indikator di tempat kerja terdiri dari penurunan kerja, permasalahan kualitas, ketidakhadiran, keluhan kelelahan, dan ketidaknyamanan. Teknik pengendalian ergonomi ada 4. Yang pertama, engineering control atau kontrol mesin. Yang kedua, work practice atau praktek kerja, administrative control, personal protective equipment atau disebut dengan APD. Pertama ada engineering control. Terdiri dari 5 pengendalian. Pertama, desain stasiun kerja, metode kerja, desain alat kerja, mengurangi kekuatan mesin, memperoleh keuntungan mekanis yang lebih baik. Yang kedua, ada work practice atau praktik kerja. Yang pertama, teknik pengendaliannya perluasan tugas yang berarti jangkauan tugas dan tanggung jawab yang sama. Yang kedua, teknik kerja dan conditioning atau penyesuaian dengan kondisi lingkungan kerja. Yang ketiga ada administrative control. Yang pertama terdiri dari 7 teknik pengendalian. Yang pertama, rotasi pekerjaan. Yang kedua, pemeliharaan peralatan dan lingkungan. Yang ketiga, istirahat. Yang keempat, menambah jumlah karyawan. Yang kelima, pengondisian fisik. Yang keenam, bantuan personal. Yang ketujuh, manajemen medis. Terakhir, personal protective equipment atau disebut dengan APD ada 5. Yang pertama, penyangga, pergelangan tangan, menggunakan sarung tangan, gawat gigi, belat, dan ikat pinggang. Manajemen medis ergonomi yang terdiri dari catatan cedera dan penyakit yang akurat. Kedua, pengenalan dan pelaporan diri. Yang ketiga, perawatan konservatif. Dan keempat, perawatan medis dan rehabilitasi untuk cedera yang menyebabkan kecacatan. Yang kelima, penilaian dasar kesehatan dan tempat kerja. Dan terakhir, partisipasi medis dalam desain tempat kerja. Sekian dari review materi tentang pengenalan ergonomi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.